Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Selasa 15 Maret 2022. Kali ini bersama saya Keriawan Sbiring dan saya Ayu Alvinia Kori. Pemirsa, seperti biasa tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, puluhan warga di Hibala dan Pulau Batu Malam mengungsi karena takut gempa susulan 5,4 skala Richter yang terjadi pukul 21.12 waktu Indonesia bagian Barat. Saat berhamburan keluar rumah, ada warga yang pingsan namun telah diselamatkan oleh kerabat dan keluarga. Dari video amatir ini terlihat warga dari Kecamatan Hibala kembali diguncang gempa susulan malam tadi pada pukul 21.12 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh warga dari berbagai kampung berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri mencari lokasi yang dianggap aman. Demikian juga warga yang berada di tepian pantai saat ini sudah menuju beberapa tempat yang mereka anggap aman untuk mengungsi. Pada saat menyelamatkan diri, banyak lansia dan anak-anak yang tidak mampu berlari mendapat pertolongan dari kerabat dan keluarga. Saat ini warga setempat semakin khawatir jika terjadi gempa susulan. Mereka tidak dapat terus bertahan di rumah mereka. Warga berharap perhatian dari pemerintah untuk melihat lokasi gempa secara dekat. Meskipun belum ada korban jiwa, namun warga membutuhkan bantuan termasuk pendirian tenda pengungsian dan bantuan makanan. Sekarang kita sedang mengungsi menjauhi pantai yang berkisar 100 meter dari pantai jauhnya. Kita sedang ada di perkampungan. Jadi kami mohon sangat agar pemerintah dapat memperhatikan kami meskipun dalam hal ini tidak ada korban jiwa maupun bangunan-bangunan rusak. Kami mohon perhatian Bapak yang ada di pusat. Mengapa? Karena di sini lagi ada gempa, tapi yang kami khawatirkan gempa susulannya. Tapi kami mohon bantuan untuk tenda atau apapun yang diberikan pemerintah pusat. Terima kasih, Pak. Gempa bumi tektonik susulan masih terus terjadi di Pulau Nias. Pusat gempa masih berada di Samudra Hindia, pantai barat Sumatera, tepatnya di Kabupaten Nias Selatan, dengan kekuatan 5,4 skala Richter terjadi sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat tadi malam. Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 BMKG Gunung Sitoli, Buha Mangupol Simanjuntak mengatakan pihaknya terus memantau aktivitas kegempaan yang saat ini terus terjadi di Kepulauan Nias. Dari analisa BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,4 skala Richter. Dari lokasi pusat titik gempa diketahui gempa bumi yang terjadi merupakan gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi lempeng dengan mekanisme pergerakan naik atau thrust fault. Gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan berlokasi di laut pada jarak 4 km ke arah timur Hibala, Kabupaten Nias Selatan dengan kedalaman 36 km. Berdasarkan pantauan petugas BMKG, telah terjadi gempa susulan sebanyak 8 kali. Gempa bumi tektonik tersebut dirasakan di sejumlah wilayah di Kepulauan Nias hingga di daratan Sumatera dan Sumatera Barat. Kalau di pertemuan lempeng ini, itu memang akan terjadi gempa-gempa besar, tapi kita belum bisa memprediksinya. Karena sampai sekarang, baik itu ahli di Indonesia juga di luar negeri belum dapat memprediksi kapan dan besar terjadinya gempa bumi yang akan terjadi. BMKG menghimbau masyarakat agar tetap waspada dan siaga serta bergerak cepat melakukan penyelamatan diri saat terjadi gempa susulan. Menurut BMKG, gempa susulan ini tidak berpotensi tsunami. Pemirsa, Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut telah mengantongi nama tersangka untuk mengungkap kasus kematian penghuni kerangkeng milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana Perangin-Angin. Dalam penyelidikan yang diungkap oleh tim
Krimum Polda Sumut tersebut, mantan Bupati Langkat yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK, ada 3 pasal yang akan diterapkan. Pengungkapan penyelidikan tersebut dikatakan Kasubdit Penmas Polda Sumut, Kompol Maridun saat dikonfirmasi di Medan kemarin. Berdasarkan keterangan sejumlah para saksi berhasil dimintai keterangannya dan mereka saat ini telah diberikan perlindungan safe house guna memudahkan penyelidikan lebih lanjut. Selain itu, berdasarkan hasil otopsi terhadap 2 jenazah yang telah dibongkar makamnya oleh tim Bidokes Polda Sumut terhadap kesamaan penyelidikan dari keterangan saksi. Sekarang ini Polda Sumut telah menangani kasus kerangkeng tersebut, di mana hasil pemeriksaan saksi-saksi dan hasil otopsi, sekarang penyidik telah mengantongi 3 calon tersangka. Sebanyak 70 orang saksi telah dilakukan pemeriksaan oleh Polda Sumatera Utara guna mengungkap para tersangka kasus kematian penghuni kerangkeng di kediaman mantan Bupati Langkat terbit rencana Parangin-Angin. Kita ke informasi lain, pemirsa. Warga desa Kampung Kapas 1 menghentikan aktivitas panen sawit yang bersengketa. Lahan sengketa seluas 250 hektar yang sudah bersertifikat milik warga dikuasai pihak perusahaan tanpa berkoordinasi dengan masyarakat. Aksi protes warga Desa Kampung Kapas 1, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, menghentikan aktivitas panen kelapa sawit yang dikuasai perusahaan Perkebunan Nusantara PT PN 4. Lahan perkebunan kelapa sawit yang dikuasai pihak perusahaan seluas 250 hektar tersebut sudah bersertifikat hak milik masyarakat Desa Kampung Kapas 1, Kecamatan Batahan. Sertifikat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mandailing Natal sejak 2011 lalu kepada 250 kepala keluarga. Aksi warga yang menduduki lahan sengketa ini mendapat respon dari pihak perusahaan. Namun kedatangan pihak perusahaan untuk memperjelas tuntutan warga tidak mendapatkan hasil karena pihak perusahaan tidak memiliki bukti kepemilikan lahan seluas 250 hektar. Selain menduduki dan menghentikan aktivitas di lahan sengketa, masyarakat transmigrasi ini juga membuat spanduk bahwa tanah tersebut milik masyarakat transmigrasi Kampung Kapas 1 dan melarang masuk, menguasai, merusak dan menghilangkan batas tanpa izin pemilik. Sengketa lahan warga Desa Kampung Kapas sudah lama terjadi sejak adanya take over antara perusahaan AAN dengan perusahaan PT PN 4. Hal ini juga sudah dilaporkan kepada eksekutif dan legislatif, namun hingga saat ini belum ada solusi yang jelas. Yang kuasai sekarang siapa? PT PN, Ibu ya. Ibu punya sertifikat? Punya. Tahun berapa? 2011. 2011 keluarnya. Ini udah ada mendatangi Bupati, Ya. DPR, cuman diiming-imingi katanya mau turun. Memang DPR turun, cuman nggak ada solusinya, titik terang juga nggak ada. Kembalikanlah hak kami. Hak masyarakat harus kembali ke masyarakat. Pemirsa, pemilik lahan mengutip uang sewa lahan yang sudah habis masa kontrak sebesar Rp10.000 hingga Rp20.000 kepada para pedagang. Keterlambatan pemerintah daerah dalam membayar kontrak relokasi pasar akibat menunggu proses pengkajian ketentuan biaya kontrak lahan. Puluhan pedagang yang berjualan di tempat relokasi Pasar Baru Penyambungan mendatangi kantor Bupati Mandailing Natal untuk memperjuangkan nasib mereka. Karena pemilik lahan relokasi pasar tersebut mengutip uang sewa sebesar Rp10.000 hingga Rp20.000 setiap harinya kepada pedagang sejak beberapa hari lalu. Sebelumnya, lahan relokasi Pasar Baru ini dikontrak pemerintah daerah Mandailing Natal sejak 2018 lalu. Pasca terjadi musibah kebakaran yang menghanguskan ribuan kios dan los para pedagang. Pemerintah memberikan lahan pertapakan kepada pedagang yang merupakan korban kebakaran agar tetap bisa berjualan di pasar tersebut. Pertapakan yang dikontrak pemerintah ini menunggu hingga selesainya pembangunan Pasar Baru Penyambungan. Jangan ada pengutipan lagi. Sementara pengutipan itu kan boleh dibilang pungli ya kan? Pengutipan liar, nggak ada resmi dari mana, nggak ada. Kalau mengutip ke pemerintah.
Itu berapa? 20.000 per hari, Pak. Per hari. Nah. Itu rata-rata berapa banyak yang diikuti masyarakat? Ya, kami di situ mungkin 240 pedagang di situ lebih kurasa. Gitu, Mas. Ya, mulai dari hari Kamis lah. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 5 hari lah sama. Sebelumnya pemerintah sudah bernegosiasi dengan pemilik lahan agar bersabar menunggu teknik atau proses penggajian dana sewa lahan relokasi pasar, namun belum dapat titik terang. Akibat ketidaksabaran, pemilik lahan akhirnya melakukan pengutipan kepada pedagang. Bupati Mandailing Natal M. Jakfar Suhairi mengatakan pihaknya akan menempuh jalur hukum atau musyawarah mufakat terkait pengutipan tersebut. Lokasi mereka berdagang kan bukan milik pemerintah, milik seseorang. Seseorang ini memang mengutip 20.000 per pedagang. Kita sudah beberapa kali melakukan mediasi terhadap pemilik tanah agar jangan melakukan pengitupan yang begitu membuat pedagang kita. Pemirsa, informasi menarik lainnya dapat Anda ikuti setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ayo, cegah stunting! Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, perkembangan teknologi saat ini membuat anak dan remaja lebih memilih menonton televisi dan bermain gadget daripada membaca atau menghafal Al-Quran. Ya, untuk menjadikan anak dan remaja tertarik membaca dan menghafal Al-Quran, Perguruan Ar-Rahman Percut Setuan telah mengembangkan pengajaran Al-Quran. Guna merealisasikan tujuan tersebut, Perguruan Ar-Rahman telah mendirikan lembaga pendidikan penghafal Quran dan telah melahirkan siswa-siswi yang hafiz dan hafizah. Hal itu dikatakan Ketua 2 Yayasan Hajah Rahman Nasution, Hidayat Nasution, pada khataman Quran yang diikuti 122 siswa-siswi Ar-Rahman Percut Setuan di Masjid Nurul Komar, Desa Sentis, Percut Setuan. Khataman Al-Quran dipimpin Al-Ustadz Ahmad Yamin dan Ustazah Mirdiana Putri Ibsah dengan melantunkan surat Ad-Duha hingga surat An-Nas. Ketua Yayasan Hajah Rahmah Nasution, Hajah Riza Novida mengatakan tradisi khatam Quran ini merupakan program Yayasan Perguruan Ar-Rahmah setiap tahun yang mewajibkan setiap siswa SMP yang akan mengakhiri pendidikannya harus khatam Al-Quran. Hal ini merupakan komitmen perguruan dalam melahirkan alumni yang bukan saja berprestasi di bidang mata pelajaran, tapi juga lancar dalam membaca Al-Quran. Dikatakan jika seluruh peserta didik sudah dibekali ilmu agama yang kuat, kelak akan menjadi generasi yang bertanggung jawab dan memiliki akhlak yang mulia. Dengan perkembangan zaman sekarang ini, di mana gadget merupakan kehidupan anak-anak sehari-hari di masa pandemi ini khususnya, mudah-mudahan anak-anak bisa menyikapi secara positif penggunaan gadget ini dengan menyelingi membaca Al-Quran. Dengan demikian iman dan ketakwaan mereka yang kita harapkan ke depan kelaknya nanti untuk masa depan mereka tentunya. Harapan kami siswa-siswi SMP Ar-Rahman menjadi anak-anak pencinta Al-Quran. Dengan demikian mereka akan terjaga hidupnya ke depan. Mudah-mudahan anak-anak SMP Ar-Rahman Percut Setuan mendapat kelulusan 100% dan dapat menyambung ke jenjang yang selanjutnya dan akan mendapat dan mencapai cita-cita mereka di masa depannya nanti. Ketua Lembaga Pengembangan Agama Islam Perguruan Al-Azhar Medan, Hajah Hikmah Marpau mengatakan,
Dengan mencintai Al-Quran, para siswa semakin memahami, mengamalkan ajaran Al-Quran dengan baik, dan mengembangkannya kepada keluarga, teman, maupun masyarakat. Kepala SMP Ar-Rahman, Zainuddin Hasibuan mengatakan, setiap tahun siswa-siswi SMP Ar-Rahman yang akan menghadapi ujian akhir nasional diadakan khataman Al-Quran sebagai syarat kelulusan siswa. Koordinator agama kita yang membidangi pendidikan agama di SMP Ar-Rahman Percut membuat program dengan membagi kartu kepada anak-anak sebagai acuan untuk mengukur dan mengontrol hafalan anak-anak sehingga orang tua juga mengetahui, di samping guru-guru yang khusus menangani Al-Quran dapat mengontrol secara berkala progres hafalan anak-anak di setiap siswa. Jadi sekarang ini SMP Ar-Rahman luar biasa, apalagi ini tahun ketiga kita sudah mengasuh kelas tahfiz, bahwa minat anak-anak diiringi dengan minat orang tua luar biasa ya, untuk mensukseskan program yang ada di SMP Ar-Rahman Percut, khususnya program yang lebih booming hari ini tentang tahfiz Al-Quran. Alhamdulillah luar biasa kegiatan kita hari ini didukung oleh seluruh Dewan Guru, terlebih-lebih pengurus yayasan. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih. Baik, hari ini kita SMP Ar-Rahman Percut menerapkan metode sehingga anak-anak terus cinta Al-Quran. Seluruh orang tua siswa mengaku sangat senang karena anak-anak mereka sudah khatam Al-Quran. Bagi setiap orang tua, kebanggaan terbesar adalah ketika melihat anak-anaknya bisa membaca dan hafal Al-Quran. Pemirsa, Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Medan melakukan dialog kerukunan umat beragama dan sosialisasi Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia nomor 5 tahun 2022 dan Perwal nomor 28 tahun 2001. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kerukunan umat beragama di wilayah Kota Medan yang syarat dengan kemajemukan. Sosialisasi Surat Edaran Menteri Agama disampaikan Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Provinsi Sumatera Utara, Dr. Haji Muhammad David Saragih, yang dilaksanakan di Hotel Grand Ina Medan pagi tadi. Mewakili pemerintah Kota Medan, Kabankes Bangpol Medan Arjuna Sembiring mengatakan, sosialisasi ini dilakukan agar nantinya dapat disebarluaskan kepada seluruh masyarakat Kota Medan bahwa Kota Medan telah memiliki perwal tentang penataan kehidupan beragama. Dikatakan tujuan perwal tentang penataan kehidupan beragama untuk menjadikan seluruh masyarakat semakin dapat menerima perbedaan yang ada dan semakin dewasa dalam menjaga kerukunan umat beragama di tengah masyarakat Kota Medan. Kabankes Bangpol Kota Medan Arjuna menjelaskan, khusus untuk sosialisasi Surat Edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 tentang pengaturan alat pengeras suara akan didiskusikan dan dicari solusi terbaik agar tidak menjadi polemik tetapi lebih meningkatkan toleransi. Dikatakan masyarakat Kota Medan yang berada di 21 kecamatan akan terus didewasakan untuk dapat lebih memahami ajaran agamanya sekaligus memahami perbedaan yang ada. KUB kita ini kan sekarang terus bekerja membangun kebersamaan dan toleransi, ya. Jadi ini kegiatan seperti ini sudah juga dilaksanakan terus sampai ke tingkat kecamatan, karena masyarakat di Kota Medan yang 21 kecamatan ini perlu terus didewasakan untuk bisa lebih memahami keajaran agamanya, sekaligus bisa juga dia memahami perbedaan itu sendiri. KUB Kota Medan Ilyas Halim mengatakan, dialog kerukunan umat beragama yang dilakukan FKUB Kota Medan untuk mensosialisasikan Perwal nomor 28 tahun 2001 tentang penataan kehidupan umat beragama dan kerukunan umat beragama serta Surat Edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022. Dikatakan tujuan dari dua surat edaran ini untuk memberikan pemahaman agar apa yang menjadi isi dari kedua peraturan ini dapat disosialisasikan kepada masyarakat sehingga tidak menjadi multitafsir. Ya, tujuan EKUB melakukan dialog kerukunan dalam rangka mensosialisasikan Peraturan Wali Kota Medan nomor 28 tahun 2001 tentang penataan kehidupan umat beragama dan kerukunan umat beragama di Kota Medan serta Surat Edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022. Setiap peraturan itu ada persoalan di tengah masyarakat dan
apa persoalannya dan bagaimana maksudnya, kan kadang-kadang kalau tidak kita sosialisasikan ada multi tafsir. Jadi hari ini kita diskusikan. Ya, harapan kita dengan adanya asosiasi ini, kita sama-sama diskusi, tidak ada persoalan. Ya, pemahaman kita satu dan harapan kita Medan ini akan harmoni, Medan ini akan rukun. Kalau udah harmonis rukun, berkah Tuhan akan hadir di kota Medan. Pemirsa, potensi florikultura di Indonesia dalam perekonomian cukup signifikan, apalagi jika florikultura dikelola dan difasilitasi oleh pemerintah. Pemerintah terus mendorong florikultura atau industri tanaman hias untuk dapat berperan dalam pasar internasional. Seperti halnya ajang pameran florikultura yang diselenggarakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara. Terdapat sebanyak 35 stand yang menampilkan berbagai tanaman hias pada ajang pameran florikultura ini. Lebih dari 200 jenis tanaman hias didatangkan dari setiap kabupaten seperti bunga, krisan, anggrek, bonsai. Dalam ajang pameran tanaman hias tersebut hadir Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Sumatera Utara, Nawal Edi Rahmayadi, sekaligus membuka ajang pameran florikultura yang akan diselenggarakan hingga 19 Maret 2022 mendatang. Ketua TPPKK Nawal Edi Rahmayadi memberikan apresiasi kepada para pegiat tanaman hias dengan berkeliling di seluruh stand dan membeli beberapa tanaman hias. Dalam sambutannya, Ketua TPPKK Nawal Edi Rahmayadi mengatakan adanya tanaman hias di Sumatera Utara dapat menjadi potensi peningkatan perekonomian yang signifikan sehingga menjadi komoditas ekspor yang sangat menjanjikan. Oh, sangat besar. Tadi saya ketemu sama satu orang yang pameran itu, dia sudah ngirimnya ke luar negeri loh, ke Amerika, kemana-mana. Termasuk yang di sebelah sana itu ada tadi pegiat tanaman. Dia sudah ngirimnya ke luar negeri. Ya, kita ajak mereka, makanya kita ngajak mereka pameran biar nanti ini kan sedang habis COVID, mungkin banyak pegiat-pegiat tanaman bisa mengembangkan masing-masing tanamannya, apalagi yang dari daerahnya masing-masing. Tadi saya lihat di situ ada, saya baru lihat dari mana? Tapsel. Nah, dari Tapsel ternyata bagus, sangat bagus ya. Mudah-mudahan ini membuat mereka lebih semangat lagi ya. Pelaksana tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Bahrudin Siregar mengatakan, dengan mengambil tema meningkatkan daya saing, florikultura menuju Sumatera Utara yang bermartabat diharapkan dapat memberikan ruang kepada para pegiat tanaman hias sehingga dapat meningkatkan perekonomian di tengah pandemi COVID-19. Ini besok ada materi-materi bagaimana pembuatan pupuk kompos, bagaimana perbanyakan benih. Kemudian masa panjangnya nanti kita himpun ini menjadi wadah kita. Nah, kita ada lab yang sekarang kita bangun di belakang untuk kultur jualan internasional dan kita akan kerjasama dengan Belanda. Kalau kita catatan kita ada nanti datanya mungkin bisa diambil. Cuman banyak juga yang masuk dari kita, dari Thailand, dari apa masuk kemari. Nah, diperbanyak di sini. Ini bagus juga, maksud saya bisa mendapat paritas-paritas baru. Rapat paripurna DPRD Samosir, penyampaian nota pengantar atas rancangan pembangunan daerah Ranperda Kabupaten Samosir sempat ditunda. Seharusnya dimulai pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebagaimana pemberitahuan awal, akhirnya dimulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Karena ditundanya jadwal tersebut, para insan pers merasa kecewa dan sebagian pulang setelah menunggu beberapa jam dan tidak ada informasi pasti kapan sidang paripurna akan dimulai. Rapat paripurna DPRD Samosir ini dihadiri Wakil Bupati Samosir Martua Sitanggang, Sekretaris Daerah Jabit Sagala, Ketua DPRD Sorta Hertati Siahaan, Wakil Ketua DPRD Pantas Maroha Sinaga, serta pimpinan OPD Kabupaten Samosir. Rapat paripurna kali ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Samosir Pantas Maroha Sinaga. Penyampaian nota pengantar atas 5 ranperda dibacakan Wakil Bupati Martua Sitanggang. Kelima ranperda tersebut menyangkut peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan, pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah,
pengelolaan perusahaan daerah air minum Tirta Nasio, dan pembangunan gedung. Dalam sambutannya, Martua Sitanggang mengharapkan kelima ranperda ini dapat dilaksanakan untuk kemajuan Kabupaten Samosir. Namun setelah sesaat Wakil Ketua DPRD Samosir menyatakan sidang diskors, salah seorang anggota DPRD Samosir Parluhutan Samosir dari fraksi gabungan mengajukan interupsi dan kritikan terhadap kata sambutan Wakil Bupati Samosir. Dalam hal ini, Parluhutan Samosir menyampaikan seharusnya Wakil Bupati Samosir menyampaikan sambutannya sebatas penyampaian nota pengantar atas rancangan pembangunan daerah Ranperda, bukan pembahasan tentang Ranperda agar sesuai dengan tema rapat paripurna. Wakil Bupati Samosir Martua Sitanggang mengatakan pendapatnya terkait interupsi salah seorang anggota DPRD Samosir menjelaskan sidang paripurna saat ini sudah ada penjadwalan dan sidang masih sebatas pembacaan nota pengantar atas rancangan pembangunan daerah Ranperda. Hal ini belum memasuki pembahasannya. Pembahasan lebih lanjut nantinya pada akhir sidang paripurna dapat dipertanyakan kembali. Itu ada di situ. Jadi belum pembahasan, cuma mungkin untuk membaca tulisan itu yang ada dalam nota kata di nota itu salah penafsiran. Jadi kalau ini nanti baru dibahas lagi. Nanti setelah selesai nanti hasil dibahas, terakhir nanti sidang paripurna lagi, itu baru boleh para orang bertanya. Pemirsa, Sekretaris Umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB Pasi Tigor Tanjung mengatakan di era tahun 80-an hingga awal tahun 2000-an, Sumatera Utara menjadi barometer pembinaan olahraga cabang olahraga atletik di tanah air. Tetapi di tahun 2008 hingga 2016, prestasi olahraga atletik di Sumatera Utara mengalami penurunan. Hal tersebut disampaikan Sekum PB Pasi Tigor Tanjung saat membuka musyawarah Pengprov Pasi Sumatera Utara di Medan belum lama ini. Tigor Tanjung menyampaikan Ketua Umum PB Pasi Luhut Panjaitan sesungguhnya sangat memberikan perhatian terhadap prestasi Sumatera Utara. Perhatian khusus tersebut harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pengurus Pasi Sumut yang baru terpilih dengan mengikuti kerangka acuan PB Pasi, yaitu pembinaan prestasi, pembangunan sarana pelatihan, serta industri olahraga. Sekum PB Pasi Tigor Tanjung berharap supaya pengurus yang baru terpilih mampu memantapkan sinergitas menyusun program kerja yang benar serta meningkatkan kualitas pelatih hingga ke tingkat cabang Sumatera Utara. Saya sangat mengapresiasi bahwa di Sumatera Utara ini solid, ya, karena memang kita harus membangun atletik Sumatera Utara ini dengan kekuatan yang menyatu, yang solid. Jangan sampai ada yang terpecah belah, ada yang sampai tidak setuju, tapi sampai mengganggu juga. Gitu. Saya yakin akan baik Sumatera Utara ini di bawah kepemimpinan Pak David Lubis. Dan memang tantangannya cukup berat tahun 2024, tapi sekali lagi seperti saya bilang tadi, saya yakin Sumatera Utara ini banyak potensi. Konsolidasi sangat penting karena tadi 33 kabupaten kota masih banyak yang belum aktif, itu harus diaktifkan. Saya rasa itu. Pasi Sumatera Utara David Luther Lubis mengatakan untuk menciptakan seorang atlet berprestasi tidak terlepas dari adanya sarana prasarana yang baik serta didukung atau dukungan moral dari mitra kerja pengurus provinsi. David Luther Lubis yang mendapat dukungan dari 7 pengurus cabang Pasi se-Sumatera Utara bertekad melakukan pembinaan dari tingkat pelajar dengan memperbanyak kejuaraan baik di tingkat regional maupun nasional. Jika program kerja itu berjalan baik, diyakini pada gelaran PON mendatang Sumatera Utara akan banyak meraih medali. Saat ini Pasi atletik sudah mengalami peningkatan mulai dari tahun 2012 sampai tahun 2021 di Papua kemarin kita sudah meraih sekitar 3 emas dan 5 perak, dan harapan saya kita akan mendulang 5 emas pada saat PON di 2024, dan itu saya rasa realistis karena kita mengingat bahwa 5 perak ini minimal 2 dari 5 ini akan berbuah menjadi emas, dan kalau bisa lebih dari situ ya alhamdulillah kita akan bisa masuk menjadi 3 besar nantinya di PON di 2024.
Pemirsa, Sumatera Utara hari ini akan kembali setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Jalani hari dengan tiga wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Pemirsa, kelangkaan minyak goreng yang terjadi secara nasional belakangan ini berangsur normal di sejumlah daerah. Dengan pendistribusian ketersediaan minyak goreng dari pihak distributor, diharapkan tidak terjadi lagi kelangkaan maupun antrian masyarakat untuk mendapatkannya. Gudang distributor Perusda Taput sebagai distributor salah satu jenis minyak goreng Salva. Terlihat aktivitas bongkar muat minyak goreng kemasan untuk didistribusikan langsung ke konsumen dan pengecer yang disalurkan melalui Perusda Taput. Meski ada kendala sebelumnya seperti keterlambatan logistik, namun secara umum dari pantauan di lapangan, ketersediaan minyak goreng di Taput mulai normal. Hal ini didukung oleh perusahaan yang memproduksi minyak goreng seperti dari Medan dan Belawan sudah menyalurkannya. Menurut pihak distributor pagi tadi, sekitar 1.600 kotak kemasan minyak goreng dengan berbagai ukuran. Penyalurannya secara merata untuk kebutuhan warga, serta di tingkat pengecer dengan membatasi jumlah pembelian masing-masing konsumen. Sejumlah petugas bongkar muat sedang memindahkan minyak goreng kemasan untuk didistribusikan kepada pengecer dan juga pedagang. Kegiatan ini selain menormalkan kelangkaan minyak goreng juga untuk menekan tingginya harga di tingkat pengecer. Salah seorang penjual gorengan, Doni Huta Barat, mengatakan setiap hari dirinya membutuhkan banyak minyak. Dengan normalnya harga minyak, dirinya berharap tidak terjadi kelangkaan dan pedagang kecil dapat menjalankan usahanya kembali. Kita berharap, Pak, bagaimana juga minyak goreng ini tidak langka dan bagi kalian pedagang juga tidak susah mendapatkannya. Sebenarnya bukan langka, Pak, ya seperti ini kan ada pasokan, Pak. Kadang masalah yang pendistribusian ya, Pak, yang kadang terlambat, Pak, ya. Ke depan kita harapkan dapat terpenuhilah kepada kami para pedagang kecil, Pak. Pemirsa, warga Desa Penggalang, Kecamatan Seibaban, Kabupaten Sergai dan pengguna jalan mengeluhkan kondisi jalan dan jembatan yang rusak. Kondisi jalan Desa Penggalangan yang menghubungkan Desa Gempolan, Kecamatan Seibamban, Serdang Bedagai sepanjang lebih kurang 2 km rusak parah. Warga berharap jalan tersebut segera diperbaiki. Beginilah kondisi jalan sepanjang lebih kurang 2,5 km yang berada di Desa Penggalangan, Kecamatan Seibaban, Kabupaten Serdang Bedagai. Mengalami rusak parah, terlihat badan jalan terlubang dan digenangi air hujan. Kondisi ini sudah lama terjadi dan sangat meresahkan warga sekitar maupun pengguna jalan yang melintas. Dari informasi yang diperoleh, status jalan tersebut merupakan jalan kabupaten yang menghubungkan satu desa ke desa lainnya. Selain jalan rusak, jembatan yang kerap dilalui warga sudah mulai rusak, sehingga sangat membahayakan warga yang melintas untuk mengangkut hasil bumi. Salah seorang warga pengguna jalan, Rismawati, mengatakan beberapa waktu lalu truk pengangkut
Padi mengalami kecelakaan saat melintas di jembatan rusak ini. Truk tersebut terjungkal. Begitu juga pengguna sepeda motor mengalami kecelakaan. Warga berharap jalan dan jembatan yang berada di Desa Penggalangan dan jalan menuju Desa Gempolan, Kecamatan Seibaban segera diperbaiki. Jalan mau kemari itu rusak itu Bang. Itu lebih lama lagi. Dari dulu mau dibolo tapi nggak dibolo-bolo. Cepatnya lah diperbaikin. Jadi kan nggak mengganggu aktivitas orang lewat. Meresahkan ya. Iya. Menanggapi kondisi jalan dan jembatan yang rusak tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Johan Sinaga mengatakan, terkait dengan ruas jalan yang rusak, Pemkab sedang berdagai dalam waktu dekat akan segera memperbaiki jalan dan jembatan yang rusak. Pada bulan ini juga pihaknya akan melaksanakan proses tender terkait pembangunan tersebut. Anggaran bersumber dari dana alokasi khusus DAK tahun 2022 sebesar lebih kurang 5,1 miliar untuk pembangunan jalan sepanjang 2,2 km dan perbaikan jembatan rusak pasca tahun ini. Pemirsa, memanfaatkan tempurung kelapa sebagai alternatif mata pencaharian dilakoni seorang pengrajin tradisional asal Nias Utara. Usaha itu dilakukannya untuk mendukung kemajuan sektor pariwisata selain mengembangkan usaha ekonomi kreatif di daerah. Karisma Gia atas usahanya telah mampu meraup keuntungan dan mendongkrak perekonomian keluarga. Sedangkan untuk pemasarannya selain didistribusikan langsung memanfaatkan media sosial. Tempurung ini makanya tergeraklah hati saya sebagai pengrajin ini di Nias Utara, karena saya lihat di potensi yang ada di Nias Utara ini sangat banyak tempat-tempat pariwisata, belum ada di tempat-tempat pariwisata seperti hasil-hasil karya tangan. Ya, pemasarannya yang saya lakukan melalui media sosial, dan banyak juga pelanggan-pelanggan yang meminta ya seperti asbak dan juga seperti pot-pot bunga. Dan ya seperti satu buah tempurung itu karena banyak prosesnya ya sekitar satu hari 2 buah, berarti setengah hari lah 1 buah. Motif yang dihasilkan juga menyesuaikan dengan pesanan pelanggan. Meskipun baru beredar luas, produk kerajinan rakyat seperti ini di sejumlah tempat hanya harus didukung pengembangannya oleh pemerintah, termasuk biaya dan modal usaha. Tujuannya adalah agar karya inovasi rakyat dalam bingkai usaha ekonomi kreatif sebagaimana program nasional yang digalakkan saat ini dapat jauh lebih berkembang. Jauh dari itu dapat menyumbang perekonomian masyarakat. Pemirsa, sekelompok pemuda di Sidikalang, Kabupaten Dairi berkreasi memanfaatkan selokan untuk dijadikan tempat budidaya ikan. Tahap awal benih 2.000 ikan lele dan ikan nila ditabur sepanjang 25 meter di selokan atau drainase. Walau tidak memiliki lahan, para pemuda ini memanfaatkan selokan yang ada di tepi Jalan Nilam, Kota Sidikalang, Kabupaten Dairi. Sebelumnya selokan atau drainase yang kondisinya kumuh kini telah dibersihkan. Dengan kesepakatan dan kerjasama para pemuda ini, selokan dijadikan tempat budidaya ikan. Jenis ikan yang ditabur yaitu ikan lele dan ikan nila. Ditargetkan ikan ini dapat dipanen dalam 3 bulan ke depan. Tahap awal sebanyak 2.000 jenis ikan ditabur ke dalam selokan yang berukuran lebar sekitar 1 meter dan panjang 25 meter. Ditargetkan ke depan selokan akan dipergunakan hingga panjang 50 meter. Pengerjaannya dilaksanakan secara bergotong royong dan bertahap. Para pemuda ini memilih berkreasi memanfaatkan selokan untuk dijadikan tempat budidaya ikan air tawar. Selokan menjadi bersih dan menambah penghasilan. Di tengah pandemi tidak membuat para pemuda berhenti berkarya.
Targetnya, kreasi pemuda ini akan bernilai ekonomi serta menanamkan kemandirian pemuda dengan wira swasta. Ini awalnya parit yang kotor, kemudian kawan-kawan ngumpul, kita bikin aja inisiatifnya kawan-kawan bikin ternak lele di sini, dan kebetulan kita kan kekurangan lahan gitu, jadi kita manfaatkan aja celokan yang ada di sini. Kita nanam ikan apa nih Bang? Kita ada 2 jenis ikan, satu lele dan nila. Udah berapa banyak yang kita tanam nih Bang? Dari 2 jenis itu sekitar 2000-an ekor. Sebelumnya udah pernah menanam atau belajar? Ini sekalian kita belajar. Kebetulan di masa pandemi juga, biar pemuda-pemuda di sekitar sini juga ada kegiatan gitu. Ya, pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Sumatera Utara hari ini. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan menambah jam operasional hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat setiap hari kerja yang sudah dilakukan sejak awal tahun 2022. Penambahan jam operasional ini bertujuan untuk mempermudah warga dalam melakukan pengurusan administrasi kependudukan. Penambahan jam operasional pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat setiap hari kerja untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang bekerja agar dapat melakukan pengurusan administrasi kependudukan tanpa diwakilkan kepada orang lain. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Medan, Baginda P. Siregar mengatakan, saat ini Disdukcapil Kota Medan terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat sehingga tidak ada lagi administrasi kependudukan masyarakat yang tidak lengkap. Saat ini seluruh masyarakat akan mendapat pelayanan terbaik dari para pegawai Disdukcapil Kota Medan karena pada tahun 2022 ini memiliki tujuan sebagai pelayan publik terbaik bagi masyarakat. Kadis Dukcapil Kota Medan menjelaskan saat ini masyarakat diberikan berbagai akses dalam mengurus Adminduk, yakni langsung datang ke kantor Disdukcapil, juga dapat menggunakan layanan online. Untuk menertibkan administrasi kependudukan bagi warga Kota Medan, Dinas Kependudukan juga melakukan pelayanan dengan cara jemput bola sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan administrasi kependudukan. Jadi untuk tahap awal kita sudah lakukan penambahan jam pelayanan sampai jam 8 malam. Mohon juga bantuan sosialisasi dari kita semua karena memang masyarakat mungkin banyak yang belum mengetahuinya. Jadi jam 8 malam kita hari kerja dari jam 5 sampai jam 8 malam untuk di kantor ini. Kemudian penambahan fasilitas pelayanan di 40 kelurahan. Itu lagi kita persiapkan dan mungkin minggu depan sudah kita laksanakan itu. Penambahan fasilitas di 40 kelurahan itu apa saja, Pak? Pelayanan, semua pelayanan. Semua pelayanan untuk administrasi pendudukan. Jam 8 kita closing. Jam 8 itu udah last order lah istilahnya. Mungkinnya sudah bisa masih kita layani.
Saat ini kartu keluarga dan akte kelahiran itu yang masih. Dan kita lagi tertinggal dengan KIA ya. Kartu anak itu masih sangat rendah. Ini lagi kita galakkan dan kunjungan kita ke sekolah-sekolah untuk menarik minat untuk mengurus KIA tadi. Ya, pemirsa, penangkaran bibit buah lokal yang dilakukan saat ini bertujuan guna menjaga kelestarian berbagai buah lokal sekaligus untuk penghijauan bagi lingkungan. Beberapa varietas saat ini sudah tercatat di Kementerian Pertanian. Di penangkaran bibit buah lokal yang terdapat di Kebun Lada Kota Binjai milik Arifin ini, terdapat beberapa jenis varietas buah lokal yang sudah mendapat pengakuan dari Kementerian Pertanian dan kelompok tani binaan Arifin. Sebagai penangkar, Arifin mengatakan akan terus menemukan varietas baru dari buah lokal yang sudah ada. Saat ini sudah ada varietas baru yang ditemukan seperti cempedak guling, di mana cempedak guling ini buahnya lebih besar dari cempedak biasa. Rasanya lebih manis dan dagingnya lebih berlemak serta lebih kuning. Selain itu terdapat alvokat idola yang sudah dibudidayakan oleh kelompok tani binaan Arifin. Satu jenis buah lainnya yang sudah ditemukan yakni durian musangking, di mana durian musangking ini sangat terkenal di negara tetangga, padahal Indonesia memiliki varietas buah durian musangking dan sudah dibudidayakan oleh sejumlah masyarakat di Sumatera Utara. Arifin selaku penangkar mengaku setiap jenis varietas belum dapat dipatenkan, namun setiap varietas yang sudah ditemukan dan dibudidayakan didaftarkan di Kementerian Pertanian sehingga menjadi kekayaan hayati bagi bangsa Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Kami ini Pak, artinya terus memperbanyak varietas, menanam varietas supaya jangan punah untuk anak cucu kita. Setelah itu juga kami juga ada binaan-binaan kelompok tani yang harus kami hidupi. Mereka juga skill-skill kami yang sudah lama kami didik. Mungkin suatu daerah kalau mau mencontoh kampung kami perlu waktu 40 tahun. Nah, 40 tahun mereka perlu waktu untuk mencontoh kampung kami. Kenapa? Dari mulai teknis menyambung, teknis menyangkuk dan sebagainya, termasuk pencari biji, pencari pucuk, itu kan orang ahli semua Pak. Nah, jadi kalau orang mau nyontoh kampung kami perlu waktu 40 tahun. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tengku Amri mengapresiasi penangkaran bibit buah milik Arifin yang ada di Kebun Lada Kota Binjai karena dikelola secara swadaya dengan tujuan melestarikan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Kadis Lingkungan Hidup Propsu berharap melalui food estate yang diprogramkan pemerintah saat ini, kedepannya juga dapat melakukan budidaya buah-buah lokal yang ada di Sumatera Utara. Yang di daerah asalnya pun durian ini sudah hampir tak ada dan tak ada lah, di beberapa daerah sudah tak ada. Tapi ada di sini. Tapi bagaimana kita mampu mempublikasikan ini ya? Bagaimana kita bisa menjual ini ke dunia internasional? Saya pikir ini harus peran pemerintah ya. Ini saya berharap sekali programnya pemerintah food estate ini bisa juga mengangkat durian termasuk cempedak guling yang sudah ditandatangani oleh Menteri Pertanian sebagai produk unggulan pertanian nasional. Yang pasti kita ini mulai sudah kita menggagas bagaimana apa-apa yang sudah ada di Nusantara ini tetap ada di Nusantara ini sebagai satu kekayaan Indonesia yang luar biasa yang bisa mengundang wisata dan sebagainya, investor dan sebagainya. Saya pikir program namanya ketahanan pangan ini harus menyentuh ini dan harus mengangkat ini sebagai salah satu produk unggulan yang kita kembangkan gitu ya. Saya pikir itu. Ya, pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Keriawan Sembiring. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Pemirsa, kami selalu menghimbau kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.